Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sampun ngantuk tak, Bu? Saya ulangi salam saya. Salam itu berarti jenengan didoakan untuk selamat dunia akhirat. Maka orang yang ingin selamat dunia akhirat harus menjawab salam. Yang kedua, salam itu didoakan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat bisa berarti solusi. Maka kalau sekarang punya masalah, harus menjawab salam. Rahmat juga bermakna kesembuhan dari penyakit. Maka yang sekarang sakit harus menjawab salam. Termasuk rahmat juga bermakna segera lunas hutangnya. Maka yang sekarang punya hutang wajib menjawab salam. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kami hormati, Ustadz Wasito Adi dan seluruh jajaran dari PCM Gedek Mojokerto, juga seluruh asatidzah Ustadz Sentot yang kami hormati, serta hadirin rahimakumullah. Kira-kira tidak sampai 10 hari insyaallah kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kira-kira jenengan ketemu dengan bulan suci Ramadan itu seneng apa susah? Seneng? Bener seneng? Ya. Saya menggunakan bahasa campuran betul nopo nggih? Apa diganti Inggris mawon? Nggih. Saya asli Mojokerto jadi bahasa campur-campur betul nopo nggih? Hadirin rahimakumullah. Ketemu bulan suci Ramadan jenengan kalau seneng maka itu beruntung. Kenapa? Rasulullah dawuh, ketika kita bertemu bulan suci Ramadan kok terus senang, maka diharamkan tersentuh api neraka. Semoga para hadirin semua yang hari ini hadir diberikan Allah jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Permasalahannya adalah kalau kita senang dengan datang bulan Ramadan, pertanyaannya jenengan seneng napane? Delem? Nah, senang bukone. Artinya, ketika kita bicara senang dengan bulan Ramadan, itu pertanyaan penting, Bu. Seneng napane? Apanya di bulan Ramadan yang bikin panjenengan seneng? Pernah mikir ngoten mboten? Mikir nggih? Ayo, saat ini pertanyaannya jenengan seneng ketemu Ramadan, seneng napane coba? Seneng ibadahe. Mungkin bagi sing suka berhemat, wah cocok Ustaz. Mantun niki jarang masak. Soalnya kadang apa? Buka puasa bersama. Tambah boros malah. Mungkin mereka yang sedang sakit, cocok Ustaz malah enten koncone untuk diet dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW dalam Musnad Ahmad
menjelaskan ketika Ramadan itu ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Dan ini yang mestinya menjadikan kita senang ketemu dengan bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah ketika bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa bulan Ramadan, maka bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari wangi misik. Kok pelati nggih? Pelati. Dari minyak misik, minyak kasturi. Apa artinya ini? Ini sebuah ungkapan bahwasannya begitu mulia kedudukan orang-orang berpuasa. Kalau panjenengan selama ini berpuasa, pasti walaupun tidak selalu semua orang mengalami, itu ada perubahan pola makan, perubahan, dan terutama di antara adalah bau mulut. Rasulullah memuji orang yang berbau mulut ketika puasa Ramadan itu adalah lebih wangi dari minyak kasturi. Ini bukan berarti terus difahami dengan letter lek, Bu. Terus panjenengan nek siam mari ngoten terus nang koncone, ampun. Boten ngoten. Tetapi ini bagi mereka yang kemudian ternyata terpaksa bau mulut muncul, maka ndak usah minder karena kedudukan jenengan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berpuasa ternyata efek apapun yang terjadi, bahkan seandainya gara-gara berpuasa muncul bau mulut yang orang lain gak nyaman, jenengan jangan minder karena berpuasa Ramadan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, apa yang menjadikan kita berbahagia ketemu bulan Ramadan? Yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan itu akan didoakan oleh seluruh makhluk Allah. Hattal khitanu fil bahr, sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan, memohonkan ampun bagi mereka yang berpuasa Ramadan. Saya coba tanya, ibu-ibu, dosanya kira-kira saatnya dihitung enten pinten, Bu? Duh, nun sewu, nyenar rumah kosong gak ada dosa mboten? Mantuke kok mantep sawangan. Wadah nggih. Umpama dihitung enten 1000 mboten, Bu? Kirangan, ketinggalan kata Ustaz. Lah nek sedina nyelengi dosa lah setahun ping pinten jenengan. Mugi-mugi disepuro Gusti Allah nggih. Maka berbahagialah ketika bulan Ramadan seluruh makhluk Allah memintakan ampun bagi mereka yang berpuasa Ramadan. Jenengan ketika puasa Ramadan disuwune sepuro, bahkan sampai ikan-ikan di laut. Saniki pertanyaannya, berapa jumlah ikan? Pernah jenengan sensus ikan? Mungkin tidak hanya ribuan, ratusan ribu, jutaan. Bayangkan mereka kemudian memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Memintakan ampun buat panjenengan. Kira-kira banyak mana dosanya dengan yang memintakan ampun? Bu, kata pundi? Kata dosane napa kata sing njalukne sepuro? Dan kata dosane. Jane kok cik kae dosane wong. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita memohon ampun pada Allah setiap hari, memohon ampun sendiri. Tapi ketika Ramadan, Rasulullah menyebutkan ada fasilitas
didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Di antaranya bahkan sampai ikan-ikan yang mendoakan, memohonkan ampun untuk kita. Milane panjenengan poso Ramadan ojo sampai gak poso. Apapun kondisinya, jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan. Kenapa? Karena peluang mendapatkan doa, peluang mendapatkan ampunan dari Allah sungguh lebih besar ketika Ramadan, dan hanya untuk orang yang berpuasa. Sing boten poso nggih boten katut, Bu. Boten kedaftar soalnya. Mugi-mugi para hadirin diberikan sehat semua nggih. Saged melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dengan tuntas posone, tuntas tarawih, tuntas sedekah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga. Sing pertama Bu. Kedudukannya tinggi di hadapan Allah, bahkan sampai bau mulutnya lebih wangi dibanding minyak kasturi. Yang kedua, dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah, bahkan sampai ikan-ikan di laut memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, yakni Allah memuliakan orang-orang yang berpuasa itu dengan menghias surga. Dalam hadis ini dijelaskan, setiap hari Allah merintahkan kepada jannah, kepada surga, wahai surga, berhiaslah engkau, berhiaslah. Untuk apa? Karena tidak lama lagi hamba-hambaku akan masuk ke dalammu, karena telah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ibu-ibu, kalau paling gambaran gitu, saya mohon maaf Bapak nggih, saya kalau jangan ngomong ibu-ibu, soalnya biasa nih, ibu-ibu niku walaupun kata akeh niku paling banter suarane. Nggih, kalau ini nggak ada jamaah pengajian, itu jumlahnya mboten kata. Ibu-ibu niku, bapak-bapak iku ada, tapi rame ngoten. Nggih ta Bu? Mriki ngoten nah. Oh, niru kene berarti. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini salihah semua. Nggih, semua ahli surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kalau mari gambaran ngeten Bu. Nek panjenengan badhe ketekan tamu agung misalkan, di rumahnya ada tamu. Ketekan besan misalkan. Wah, gopo resik-resik. Jeding niku setahun gak tau diberseni, dikuras. Lah apa sih mak kok malah resik-resik jeding menengo besan jange teko. Kenapa kok begitu rupa mempersiapkan? Karena ada tamu yang gak biasa yang akan datang ke rumah kita. Disiapne daharan, TV ditoto, sandal ditoto. Nggih mboten Bu? Kenapa? Ada tamu yang gak biasa yang datang ke rumah kita. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan bahwasannya Allah ngutus surga berhias setiap hari. Wahai surga, berhiaslah engkau, karena sebentar lagi akan masuk dari hamba-hambaku ke dalammu. Mereka masuk karena mereka melaksanakan ibadah Ramadan. Apa artinya? Orang yang berpuasa Ramadan beda Bu dengan yang lainnya. Beda. Orang ahli tahajud bahkan itu beda dengan orang yang ahli puasa Ramadan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis qudsi, ternyata kedudukan puasa itu tidak terukur bahkan pahalanya. Kenapa? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Hadirin rahimakumullah, maka orang berpuasa mendapatkan posisi yang istimewa.
Bahkan di antara ahli surga yang lain, orang yang berpuasa berbeda. Semoga para ahli-ahli puasa Ramadan, mereka yang menghidupkan bulan Ramadan, mereka yang menghias bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, insya Allah semua ada di majelis kita ini. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, selama bulan Ramadan Allah memberikan sebuah kondisi yang berbeda di bulan Ramadan. Apa itu? Allah membelenggu setan dan kawan-kawannya. Allah membelenggu setan dan kawan-kawannya sehingga mereka tidak leluasa, berbeda dengan ketika bulan Ramadan, ketika di luar Ramadan. Ada pertanyaan, loh, niku kok enten tiang berbuat kriminal kok tasih enten Ramadan? Loh, niku kok tasih wonten tiang sing mboten jujur teng wulan Ramadan? Loh, niku kok enten tiang sing kecurangan malsu DPT? Mriki mboten enten nggih? Mboten enten nggih? Mboten enten. Saya sedaya tiyang mriki. Tangga sebelah sing kata api. Hadir rahimakumullah. Maka orang-orang yang seperti itu bagaimana? Apakah mereka masih ada setan sebenarnya? Saya ini terapi Al-Quran, ruqyah. Jadi selain ngajar di kampus, saya punya aktivitas lain yang sudah lama saya geluti, terapis Al-Quran. Loh, Ramadan kok setan kesurupan? Ini setan ini gak dibelenggu berarti. Hadirin, bukan seperti itu. Ini terjadi, teorinya ngeten. Tiang ngelampai awon itu ada dua kemungkinannya. Dia bertindak sendiri karena nafsunya, atau dia dipengaruhi oleh setan. Enten tiang awalnya mboten tapek doyan korupsi, Bu, di BCI kali setane. Kak korupsi ya. Dan Bu, anak duit PKK, kadis komulia. Di BCI sama setane. Awalnya ndak mau. Di BCI malih. Suwe-suwe katut. Korupsi. Setelah korupsi, keenaan. Setane prei, tiange budal dewe, lanjut walaupun setane prei. Hadirin rahimakumullah, pengaruh ketika bulan Ramadan sesungguhnya sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tidak leluasa itu setan-setan mengganggu kita, tidak leluasa mengajak kepada keburukan. Tetapi kok masih ada orang buruk, itu karena memang nafsunya sudah sedemikian kotornya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah tutup hatinya. Orang kalau sudah kadung buruk, kadung ketutup hatinya, niku mboten ngereken, Pak. Masih diomongi niki curang gak ngereken, ngelanggar etik gak ngereken. Masih diomongi niki bakal menghancurkan bangsa negara gak ngereken. Enten mboten tiyang ngoten niku? Enten. Ndak ngereken. Kenapa? Sudah tutup hatinya, tutup oleh Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika bulan suci Ramadan, peluang untuk kebaikan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala. Karena yang mengajak kepada keburukan, dia tidak seleluasa sebelumnya. Masalah muslimin rahimakumullah, itu yang keempat. Yang kelima, pada akhir malam bulan Ramadan, Allah membebaskan dari neraka sebanyak jumlah orang yang ada di muka bumi ini. Hadirin, Allah membuka peluang itkum minan nar. Allah membuka peluang pembebasan dari api neraka itu seluas-luasnya ketika Ramadan. Maka Bapak Ibu, kalau sekarang kita merasa sudah banyak berdoa, sudah berulang kali menyampaikan permohonan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan di dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebahagiaan di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, dan bebaskan dari neraka ya Allah.
Maka peluang itu lebih besar akan bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Bu, niki nyantol mboten, Bu? Nyantol nggih. Kula kuwatir nek diomongnya akeh gak nyantol. Nyantol nggih. Alhamdulillah. Mohon dimaklumi Bapak sekalian nggih. Nggih. Saya ini beberapa tempat itu beda-beda karakternya, Pak. Saya kalau ngisi di Telkom, itu kenceng, mboten enten pinggire blas ibaratnya ngoten. Beda kasus kalau saya ngisi di pengajian ibu-ibu teng kampung. Mula ini kadang sering dilingaken kali ibu arek. Jadi keliru, utang keliru kayak mahasiswa. Karena saya juga di kampus. Sebaliknya, nek pas badhe ngaji teng kene BUMN, di kantor pemerintahan, itu dibisi, cok keliru kok ibu-ibu gitu. Mula nih karakternya jadi agak beda. Hadirin Allah, itu 5 hal yang Allah siapkan, yang Allah berikan sebagai anugerah untuk di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita bisa mencapainya? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa mencapainya sehingga bisa mendapatkan kemuliaan? Kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang Allah berikan ketika bulan Ramadan. Ada beberapa persiapan yang penting panjenengan lakukan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Apa Bu? Persiapan ilmu. Hadirin, saya beri gambaran begini. Ibu-ibu natos masakan sing paling gampang. Napa Bu masakan? Nyeplok endok. Paling gampang. Damel mie, goreng peyek, nggih. Oh ribet nggih. Oh, sing paling gampang napa? Oh, goreng tempe. Ayo kalau tangleti jenengan goreng tempe mawon niku butuh ilmu ta mboten? Butuh ilmu. Lho nggih. Wong buktine enten sing kegosongen niku. Berarti kan gak ngerti ilmu nih. Nggih mboten? Loh, bayangkan sesuatu yang remeh, maaf, saya tidak merendahkan orang goreng kerupuk, goreng tempe, mboten. Tetapi hanya seperti itu, tidak begitu ruwet. Itu saja butuh ilmu untuk bisa sukses. Apalagi ibadah. Apalagi ibadah. Kados pundi mengharapkan diterima oleh Allah, bener mawon mboten karuan. Bagaimana bisa mengharapkan ini diterima oleh Allah? Wong bener mawon dereng karuan. Maka butuh ilmu. Semoga para hadirin semuanya diberikan Allah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan kepada peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu apa yang perlu kita ketahui? Ada beberapa poin. Saya sebenarnya menyiapkan tadi slide itu. Napa harapan saya, karena banyak yang ingin saya tampilkan, tapi tidak apa-apa. Ngeten iki menjadi tulis ta mboten sing ngeten iki? Alasane kan mboten butuh buku, Ustaz. Biasa nggawa buku kang nggawa pulpen. Nggih. Padha ae. Nggih, pon. Tapi ingatannya kuat ketinggalan nggih. Loh, ibu-ibu itu ahli sejarah, Pak. Bener. Lho nggih. Nek gegeran kali bapaknya arek, eling kabeh mburi-mburi pian. Nggih ya. Lho, ya napa? Sampai sing kait-kaitan ro kabeh. Wis Pak, aja kakean ngomong sampean Pak, sampean jeeling biyen nglamar aku bondo apa. Ya Allah, eling kabeh. Bapaknya arek lali padahal. Hadirin, memang dalam penelitian, ini penelitian, ternyata otak bicara, jadi otak yang menjadikan kemampuan bicara itu kalau bapak-bapak itu hanya satu di daerah kanan mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu beda Bu, nggih kanan nggih ngarep, jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Maka dalam sebuah riset itu ditemukan bapak-bapak itu yang paling cerewet itu hanya bertahan mengucapkan kata dalam sehari semalam 7.000 kata. Niku bapak sing paling
cerewet. Sedangkan ibu sing paling meneng niku 16.000 kata. Niku dereng sing cerewet Bu, dereng. Mulai bapak pun kaget, Pak, ngomong siji balesane tuh gitu, ngaku toh. Itu riset Bu, memang. Ada pertanyaan terus, bagaimana Ustadz, bagaimana agar masa kemampuan kita ini direm? Oh, enggak harus direm dalam arti dihentikan, tidak. Allah memberikan potensi panjang seperti itu untuk merawat putra putri. Ibu sekalian, putra putri itu butuh dicereweti mboten? Butuh nggih. Lho kadang diomongi pisan mboten mari kok. Nggih ya. Salat, mboten teng budal meneng ae ngoten. Salat kan baru budal. Nih bapaknya arek kan mboten kan, model meneng kan. Ayo masjid. Model meneng. Maka memang Allah menyandingkan kemampuan itu di dalam keluarga kita. Allah menyiapkan itu untuk merawat putra-putri kita. Semoga Allah menjadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh dan soleha. Bon, saya sampai jam berapa Ustaz? Masih ada waktu nggih. Saya jam berapa jenengan biasa? Sampai jam pinten ngaji ini biasa? Jam 10. Benjing mboten ono. Jam 10. Jenengan sing napa? Wis ka ono. Bon, kita singkat-singkat. Pertama, apa yang perlu diketahui, yang inti-inti mawon yang sering terlewat itu pertama dalam masalah niat. Ini bicara ilmu puasa Ramadan. Niat. Apa itu maksudnya? Rasulullah menyebutkan niat itu harus pada malam hari. Kapan malam hari itu? Setelah maghrib sampai subuh. Seseorang yang tidak meniatkan puasa Ramadan pada malam harinya, maka tidak dianggap berpuasa. Ibu-ibu, jenengan pun sampai mboten niat dalune. Jenengan usahakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin putra putrine diopeni. Wis niat apa urung, Nduk? Wis niat apa urung, Le? Kenapa? Karena kalau tidak berniat pada malam harinya, tidak dianggap berpuasa. Yang kedua, yang perlu diketahui lagi, apa itu? Yang membatalkan puasa. Sampun pirsa, Bu? Sing batalaken? Loh, kadang-kadang kan pun dilakoni pun bolak-balik ben taun Ustaz. Mosok asih ana sing gak ero. Lho enten sing mboten ngerti. Nung kita Pak ngoten. Saya ini karena mungkin ya qadarullah di beberapa kesempatan itu Allah memberikan kesempatan ngomong ngeten iki, itu ada sing konsultasi Pak, Ibu sekalian. Tapi ini bukan tema Ramadan. Beliau konsultasi, ngeten ceritane. Enten konsultasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, silahkan. Saya tidak tanya beliau namanya siapa, belum tanya. Saya silahkan ngoten mawon. Terus beliau kirim WA banyak. Sanjang, saya ini Ustaz sudah lama berpisah dengan teman saya. Terus mari ngoten, ini kepingin ketemuan karena saking lamanya nggak ketemu sekarang kangen. Dia sudah punya istri, saya punya suami. Saya baru ngeh, oh berarti sing kirim ibu-ibu niki. Terus kalau waca mawon, awalnya mboten biasa kula. Dia nyampaikan, kami sudah rencana ketemuan dan booking hotel. Coba. Kalau madeg maca niku. Kalau buka profil, kalau dereng tanglet namine. Niku ibu-ibu pakai jilbab. Berarti kan santri ya. Berarti kan Islam toh. Loh, pertanyaannya koyo ngoten. Esek duwe bojo, sing mriko nggih duwe bojo, janjian ketemu teng hotel. Saya sempat ndak percaya, iki bener napa mboten. Karena saking kuatirnya saya salah. Saya telepon. Bu, Ibu bener nulis tadi itu? Iya Ustaz. Ibu sadar nulis tadi itu? Sadar Ustaz. Maaf Ibu tahu bahwasanya ini tidak boleh, dilarang oleh Allah. Loh Ustaz, kan poligami kan nggak apa-apa tahu Ustaz.
Iya, nggak apa-apa. Berarti poliandri juga nggak apa-apa katanya. Astagfirullah. Dia mengatakan nek wong wedok, nek wong lanang angsal nggak ada garwa kathah lebih dari satu. Dia berpendapat tiang estri nggih angsal duwe garwa lebih dari satu. Jenengan percaya ngoten niku diomong oleh seseorang yang berbaju muslimah berkerudung panjang, percaya mboten? Saya awalnya nggak percaya. Baru saya telepon ngandel kalau astagfirullah bu, istighfar bu, ini kesalahan fatal, nggak boleh begini ini. Terus baru dia kemudian sadar, astagfirullah, nggak boleh ya Ustaz, nggak boleh. Terus kalau kami kangen gimana? Nggak usah, bilang gitu. Nggak usah sudah, bahaya, nggak usah sudah. Karena ketika panjenengan sudah qabil tu nikah, ketika suami menerima, ketika jenengan dinikahkan orang tua, kemudian suami panjenengan menerima, itu semua sudah menjadi milik suami kita. Jenengan tidak boleh lagi menyimpan masa lalu, buang mantan di tempat sampah. Dan kenapa? Sudah tidak ada lagi. Karena jenengan sudah semuanya adalah menjadi haknya suaminya. Hadirin rahimakumullah, fakta ini menjadikan saya khawatir. Oh, jangan-jangan di ujung-ujung sana masih banyak orang nggak paham urusan-urusan sederhana ini. Maka niat tadi hati-hati. Yang kedua yang membatalkan puasa. Apa bu yang membatalkan puasa? Makan, minum. Jelas toh? Terus maaf, ini ketika sudah berumah tangga, berhubungan di siang hari. Loh, ada yang pertanyaannya masalah itu. Ustadz, kami tadi habis sahur ke masjid, cerita dia. Terus kemudian darus di rumah. Habis darus ketiduran Ustadz. Suami di sebelah tidur juga di sebelah. Waktu itu hari Ahad. Kemudian terus baru sadar setelah terjadi, baru sadar, loh ini malah poso ya poso ya apa emang kok bisa ngono. Terus tanya Ustadz, kami harus bagaimana? Saya sampaikan, bu, pertama ibu harus menjaga puasanya, tidak boleh jenengan berbuka, tetap teruskan puasanya, tidak boleh secara sengaja jenengan berbuka, tidak boleh, sudah. Tapi jenengan harus bayar kafaroh juga, bayar hukuman. Apa itu? Nyen puasa 60 hari berturut-turut. Komentarnya, kok angel Ustaz? Yo angel salahe dewe. Makanya ini hal sederhana, bu. Kadang nggak ngerti ternyata umat kita. Kita menganggap pinter-pinter bolak-balik ngaji, belum tentu ternyata. Karena pertanyaan itu muncul dari jamaah pengajian rutin. Mudah-mudahan di sini insya Allah semuanya solihah semua, putra putrinya solihah semua, dan semoga Allah mudahkan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang membatalkan puasa sudah, sekarang yang merusak pahala puasa. Yang merusak pahala puasa, coba apa aja bu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Nan ghibah, apalagi ghibah ini kenapa toh? Ngerasani. Loh, sani kadang ngerasani mboten ketemu tiang sakit loh. Lihat HP. Iya toh? Mbak Yu, saya mengerti ya isu terbaru RT kita, kan? Loh, niki ngerasani sami dengan model gaya ngoten niku. Ndak harus ketemu orang, makanya hati-hati. Ghibah. Apalagi? Berbohong. Goro mboten angsal nggak usah dibanding nggih. Lah sampeyan ya apa selama iki karo. Oh, ya kan lho. Ya Allah. Orang berbohong bisa merusak pahala puasa. Makanya hati-hati. Yang ketiga, mengadu domba, namimah, mengadu domba. Hati-hati, bu. Nah, enten yang gegeran juga tambah dikipasi. Sampeyan kok sapane sawangane gak nyopo mbek anu sebelah ngaji sampeyan mang, gak koncon aku saking kok oleh ketepan bojejeran nang mang. Tambah dikipasi.
Oh, jan ya iku, arek iku nyeniket biyen ngono iku. Aku ro kartune tambahan. Walah tambah tambahi. Hadirin, jangan. Kalau panjenengan masuk kategori namimah, adu domba, rusak puasanya. Eman, Bu. Kalau bisa damaikan saudara kita yang berseteru. Sampeyan gak tahu salaman mbek arekku. Wah, arek koyo ngono, utang gak tau nyaur arekku. Arek lu api sakjane ngono. Mungkin pas gak ndek dhuwit. Sing sabar. Wong nek utange iku, wong utangi terus ditunda pembayarannya, itu pahalanya double kata para ustadz itu. Bu, nek jenengan ngutangi tiangnya mboten nyaur, panjenengan saged maringi tenggang waktu itu pahalanya jadi 2 kali. Nopo malih nek terus gak usah nyaur, wis Mbak Yu gak usah nyaur, telu jenengan oleh. 5 juta. Hadirin rahimakumullah, namimah. Apalagi? Sumpah palsu. Sumpah palsu, hati-hati. Orang bersumpah palsu. Dodolan sepeda motor sumpah palsu. Ya bocah sepeda motore. Wah, top. Sepeda motore gak tau mogok blas. Nonton sing tahu. Tahu no bro, gak tahu no bro blas. Ngidei semut lo gak tahu. Alah. Jangan Bu, nanti jatuh pada sumpah palsu. Kecoret nanti puasanya Ramadannya. Apalagi an-nadzur bisyahwah. Apa itu? Melihat dengan syahwat. Hati-hati adik-adik. Ibu-ibu, bapak ini juga bisa melihat dengan nafsu, melihat dengan syahwat. Lho kadang saniki pun mboten ningali tapi malah ketok ya. Medal sepeda motoran medal tengene Jalan Mojopahit. Niku gak pengen delok, ero ae ngoten. Lho nggih. Sepeda motoran ngarepe dadak moro enten tiyang. Wis gak dicatno wis engko ae. Ya Allah. Loh, niku nek mboten hati-hati, bubar posone, Bu. Mboten keterami mangke. Ini maksud saya. Maka hati-hati. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, jenengan perlu persiapan apa? Persiapan taubat. Dalam hadis Imam Ahmad juga, Rasulullah menyebutkan Ramadan itu, Ramadanilah Ramadan, mukaffiratul lima bainahun. Ramadan itu di antara Ramadannya dan yang lainnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Majtunibatil kabair. Kalau panjenengan pingin Ramadannya menghapuskan dosa kita, ingin meluruhkan semua dosa kita, maka syaratnya ternyata jenengan kali kula mboten angsal nggadahi dosa gede. Bu, nyantol mboten? Napa dosa gede? Kesyirikan. Hati-hati Bu. Dino niki kata tiang tergoda untuk datang ke dukun. Lho nggih. Kula niki ketekan pasien anggota legislatif. Ngeluh ae ngoten dek niku. Nggih, ternyata gara-gara dukun. Nggih, lho tiange berjilbab estri, Bu. Berjilbab. Siapa sing nyongko? Waktu itu ceritanya beliau telepon dari Surabaya. Bukan Mojokerto. Ngomong digoleki sapa kan Mojokerto kan Surabaya. Telepon, Ustadz minta waktu. Oke, janjian sudah, datang beliau. Datang waktu itu agak berbeda. Kenapa mobilnya itu tidak pernah mobil seperti itu lewat tenggene dalan ngen kula. Sampai tonggo-tonggo niku sampai ngelirik-ngelirik. Mobil sopo kok gak tau lihat kene. Karena saking kerennya. Nah jenengan semerap mobil sing keren temen iki, oh gak ono nang kene, luwih keren maneh. Karena gak pernah ada mobil seperti itu yang lewat situ. Gang sempit rumah saya niku. Pun ternyata beliau. Kemudian datang sudah menyampaikan kalau pusing itu sudah 2 tahun dialami pusing itu. Sebelum cerita banyak, dia datang sudah sambatan punan. Saya kok pusing sekali Ustadz. Nah, sudah saya hendak menyampaikan banyak omongan, langsung saya bacakan Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa jadi terapi. Jenengan bacakan bisa.
Ada 6 atau 7 teknik untuk menjadikan alkohol sebagai terapi. Insya Allah kapan-kapan ada kesempatan lagi insya Allah. Tapi ini paling sederhana. Bacakan jadi terapi itu sudah. Jadi beliau di pojok sana, saya di sini, saya bacakan aja. Apa yang dibacakan? Ayat-ayat yang diantaranya muawwidzat. Persa muawwidzat bu? 3 kul itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di antaranya itu Al-Fatihah, itu juga doa. Kemudian apa? Ayat kursi, ayat perlindungan. Saya bacakan aja itu. Nggak sampai 20 menit. Itu beliau tenang. Beliau yang asalnya nangis, sakit tadi itu, diem tiba. Beliau diem. Maraton pun sudah saya berhenti juga ngajinya. Saya tanya, gimana mbak? Karena masih muda ternyata beliau kan. Gimana mbak? Ustaz, kok hilang ya? Gitu. Kok hilang sakitnya? 2 tahun dia sakit. Memang sudah periksa ke dokter, nah, baru bisa ngomong karena sebelumnya datang dia sudah nangis. Sudah Ustaz, sudah diperiksa, sudah diperiksa MRI, sudah CT scan. Ada nggak foto-fotonya? Ada, tunjukkan hasil MRI-nya sama MRI untuk rekam gelombang otak. Sama apa? Sama CT scan, tunjukkan. Terus dia nyampaikan, ini Ustaz ada kayak siluetnya tadi. Ini yang kata dokternya ini adalah massa yang ada dalam otak saya. Dan massa itu membesar terus sehingga terjadi penekanan volume di dalam otak sehingga sakitnya luar biasa. Itu yang saya alami. Saya bilang itu bukan massa mbak menurut saya. Memang apa Ustaz? Itu jin saya bilang itu. Katanya itu. Apa benar Ustaz? Benar. Sekarang sakit nggak? Enggak sakit. Kalau itu massa mestinya nggak hilang sakitnya. Masih ada sampai sekarang. Tapi kalau hilang berarti ada sesuatu. Kemudian saya tanya, maaf, mbak, apa pernah ke dukun? Nah itu Ustaz, dia buka dompet. Dompet itu dibuka, ternyata ada 8 jimat bu, beriku. Yang ini dari Purwokerto, yang ini dari, tunjukkan semua. Astagfirullah. Niki anggota legis. Menurut jenengan ini innalillah apa alhamdulillah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah beliau bertobat akhirnya. Beliau nyampaikan ini selama ini digunakan agar auranya muncul. Kalau ngomong di depan orang itu semua orang jadi sungkan. Foto dipajang langsung nyoblos. Saya sampaikan ini sihir mbak. Tobat pada Allah. Nggak boleh begini, ini haram. Jenengan ini diperingatkan oleh Allah seperti ini karena dosa yang cukup besar ini mbak. Dia tobat alhamdulillah. Bayangkan hadirin, kalau itu kemudian ada di dalam otak seseorang yang kemudian dia bisa mengubah perilaku seseorang. Yang asalnya nggak suka marah jadi suka marah, yang asalnya nggak suka bohong jadi suka bohong. Karena jin, ingat visi misinya adalah jin kafir ya, itu adalah menjerumuskan masuk ke neraka. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah beliau bertobat. Nah, masuk tadi jelaskan apa bu? Sampai kok jin barang tadi ya? Oh syirik. Hati-hati jangan sampai ke dukun. Yang kedua, dosa apa lagi yang besar? Riba. Riba niku napa sih bu? Duwe anaan. Wis entek waktu niki lali. Duwe anaan. Duwe anaan niku napa to bu? Ah niku. Duwe ngendok deh. Enten bu tenggene Ngedangan Sidoarjo mriko, teng kampung kula mriko. Itu napa? Pinjem RT, pinjem uang RT niku 10 balik 11. Mriki enten nah. Dan 11-an niku jeneng ngarani. Mriki enten nggih? Oh kathah. Apakah itu riba? Ya, itu riba. Dan ingat, dosa riba kata Rasulullah SAW itu ada 70 dosa yang terangkai dalam riba itu. Dan yang paling kecil dosanya adalah setara dengan seseorang berzina dengan orang tuanya sendiri. Dosane duwe anakan bu, niku saking gedene, enten 70 tingkat teng lebete dosa niku. Tingkat sing paling cethek niku dosane koyok anak nun sewu. Naudzubillah. Anak napa? Berzina dengan orang tuanya sendiri.
Berarti duwe anakan dosane gede ta mboten, Bu? Bu. Mungkin datang RT enten tawar-tawaran, Bu, sampean gak utang nggak, Bu? Nah, gitu, kayak terus toh. Lah, mboten angsal. Oh, lah kan baru ngerti. Mau manfaatnya ngaji nih kau nggih? Hati-hati, Bu. Itu tidak boleh. Loh, terus bagaimana Ustaz? Di situ ujian kita. Kita kaum muslimin ini bagaimana merancang koperasi syariah, Baitul Mal Tamil untuk menjaga umat ini seperti ini. Saya pernah ceramah begini nih, diundang oleh Pak Camat di satu kecamatan begitu, yang undang Pak Camat. Yang datang adalah dari Ibu PKK sekecamatan. Jumlahnya kurang lebih ada hampir 200-an orang. Mari ngoten kula ceramah, asalnya judulnya adalah keberkahan rizki. Jadi judulnya adalah dalam tema besar merancang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, tema kecilnya adalah apa? Keberkahan rizki bagian saya. Saya jelaskan masuk kepada yang merusak rizki. Pun ini terakhir pun Bu, wis. Sing merusak rizki ini kan 3 Bu, hati-hati. Pertama apa? Riba. Jenengan adik riba niku rizkine entek, gampang entek. Mboten enten tiyang sugih gara-gara riba. Saya punya kawan, beliau seorang pimpinan bank. Niku tangis-tangisan, Bu. Duitnya kata padahal. Tapi kalau di tempat saya, dia berjam-jam. Pernah paling akhir itu sebelum beliau dimutasi itu mulai jam 8 pagi sampai mantuk jam 8 malam. Niku mantuk gara-gara napa? Enten tamu kalau. Saya tanya, "Kenapa sampean suka di Ustadz? Saya di sini jauh lebih nyaman." Lho griyane padahal gede. Mobilnya kata sugih tiange, tapi tangis-tangisan. Kenapa? Ndak ada keberkahan di sana. Mulane panjenengan saniki mboten nate ketemu duit anakan, alhamdulillah. Nate utang mboten, Bu? Oh, nate. Pun kesawuran. Alhamdulillah. Aja utang maneh. Riba. Yang kedua adalah maisir. Apa itu? Maisir itu gambling, judi. Oke. Terus yang terakhir adalah ghoror. Ghoror itu gak jelas. Jenenge usaha bisnis kudu sing jelas-jelas. Maka dalam fikih contoh misalkan jualan napa ayam niku harus dipegang ayamnya sing di PTE. PTE. Mboten asal di PTE lho, Melayu lho, PTE. PTE tonggo sampean juting. Harus jelas. Dalam bisnis harus jelas. Kalau tidak jelas itu masuk ghoror. Dan ingat 3 hal tadi. Ini istilahnya itu adalah silent killer. Apa silent killer? Pembunuh apa? Senyap. Bisnis kalau mengandung salah satu dari 3 ini siap-siap hancur. Kelihatannya gede, cabang di mana-mana, ambruk. Qadarullah, saya juga menjadi konsultan bisnis juga. Ada satu perusahaan yang saya dampingi itu, niku cabangnya di mana-mana, ambruk, susah, stres pimpinannya itu. Pertanyaan awal saya tanya pada beliau ketika ketemu itu adalah, apakah perusahaan panjenengan menggunakan hutang riba? Jawabannya, ya. Jelas. Karena ketika ada riba, nggak akan mungkin sukses. Bontah. Bahwa tenten yang sugih gara-gara duit anakan. Pon, hati-hati Bu, nggih. Jadi persiapan apa tadi? Ilmu. Yang kedua tobat. Jangan saya punya dosa besar. Banyak tobat. Menjelang Ramadan banyak tobat. Yang sudah pernah dosa, tobat. Jangan sampai terulang kembali. Dan komitmen tidak akan mengulang lagi. Menyesal dengan yang sudah pernah terjadi. Kalau ada hubungan dengan hak manusia, kembalikan. Tobat nggak sempurna kalau nggak mengembalikan hak anak manusia. Misalkan utang kodong durung nyaur. Mboten saged istighfar ping 1000 mboten saged. Istighfar ping 1000. Sing saged ketrima niku nek jenengan nggih tobat, istighfar, nyesel ambek mengembalikan haknya orang lain. Panjen bayar utange atau minimal minta halalnya. Mbak Yu sing biyen nika sampean halalno ya. Sing dhisik Mbak Yu, sing kalo sing kodong sing kapan? Sing 3 tahun kepungkur iku lho, sampai 3 tahun gak nyaur nggih. Sing ketiga terakhir itu persiapan jenengan fisik Bu. Fisik siapkan. Ramadan ini adalah ibadah fisik juga.
Maka ini menjelang Ramadan, fisiknya dijaga, istirahat cukup, nutrisi cukup, istirahatnya cukup, duitnya cukup. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Okay? Hadirin Allah, mungkin seperti itu. Biasanya ada tanya jawab buatan Ustaz? Ada. Mboten enten nggih? Mboten enten. Sing jange takon langsung gak wani nggih. Dicawel aja takon jam 7 isan iki. Baik, hadirin Allah, kita simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama, Ramadan adalah bulan istimewa. Paling tidak ada 5 hal tadi yang Allah berikan keistimewaan untuk kita para orang-orang yang ingin puasa bulan Ramadan. Apa tadi, Bu? Dimuliakan tadi ya. Bahkan bau mulutnya lebih wangi dari bau minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut mendoakan. Seluruh makhluk Allah sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan, memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa Ramadan. Yang ketiga, Allah menyuruh surga berhias. Ini menunjukkan betapa penghargaan yang luar biasa untuk orang puasa. Yang keempat, Allah membelenggu setan. Peluang-peluang untuk berbuat tidak baik menurun. Maka sekarang kita fokuskan bisa ibadah lebih banyak. Kenapa? Karena saya ngajak rasan-rasan pun mboten enten, Bu. Minimal lesu kan areke. Jangan ngajak rasan lesu. Nah, jangan fokus ibadah, banyak baca Al-Qur'an. Yang keempat, yang kelima, Allah membebaskan dari neraka. Bagaimana bisa mencapainya? Persiapannya apa? Pertama, ilmu. Ayo difahamke, Bu, keluargane sing dereng paham yen tanglet para ustadz kita ini banyak di sini. Konsultasi tanglet ya semerap hukum-hukum puasa Ramadan sehingga kita bisa menjalani dengan benar. Yang kedua, apa? Persiapan taubat. Yang ketiga, panjenengan persiapan fisik. Harta benda bagaimana? Oh iya, itu mengikuti juga dalam persiapan fisik ini. Jangan siap duit sing kathah. Sedekah cek kata. Mugi-mugi Allah memberikan kita kesehatan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna posone, sempurna tarawehnya, sempurna maca Qur'ane, bikin target, Bu. Paling tidak bisa khatam 1 kali dalam Ramadan ini. Juga sempurna sedekahnya, bisa maksimal, bikin target juga. Bisa apa kita sedekah untuk bulan Ramadan ini? Anak-anak kita diajak, keluarga diajak, semuanya semoga bisa masuk surga bareng-bareng insya Allah. Hadirin Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf segala kekurangan dan semoga kita berumur panjang, bisa ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.